Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bipos dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya berjumpa bersama saya Laili Hasana Novia Putri, host yang akan menemani Sobat Bipos semua di rumah hari ini di edisi Senin 23 Desember 2024. Nah, tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan Laili akan menemani Sobat Bipos yang ada di rumah tentunya dengan narasumber yang sudah hadir pada hari ini, narasumber yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Dan Sahabat Bipos, kita live di 3 platform media online Banjarmasin Post. Yang pertama YouTube channel Banjarmasin Post News Video, Instagram Banjarmasin Post, dan Facebook Bipos Online. Tentunya topik pembicaraan hari ini sangat menarik sekali dan kita akan membicarakan topik The Future is Now, membangun pembelajar sejati sejak dini. Nah, Sobat Bipos yang ada di rumah, tentunya ini perbincangan yang sangat menarik, apalagi ilmu parenting ini sangat ditunggu-tunggu sama emak-emak atau ibu-ibu yang ada di rumah. Dan sudah hadir saat ini di studio Banjarmasin Post bersama Laili. Ada Ibu Citra Hapsari selaku CSR Grup 2 Head Yayasan Adaro Bangun Negeri. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan Ibu Citra tidak sendiri, tentunya juga didampingi dengan Ibu Rizka Fitriana atau yang akrab disebut, boleh Laili panggil Bunda Ica? Boleh banget. Iya, Bunda Ica. Kabar gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Happy ya tentunya. Happy banget, luar biasa. Sudah nggak sabar nih ingin berbagi ilmu dan cerita yang sangat menarik pada hari ini ya. Siap sekali. Terima kasih sudah hadir di studio Ibu Citra dan juga Bunda Ica, dan juga tidak hanya ada 2 orang yang luar biasa ini, tapi juga masih ada 1 narasumber yang luar biasa sekali. Selamat datang juga untuk Ibu Heldania SSI SPD selaku Kepala Sekolah KB Harapan Bunda. Ya. Selamat datang Bunda di studio Banjarmasin Post. Ya. Kali ini kita akan berbagi atau informasi cerita-cerita yang sangat menarik tentang parenting yang pastinya. Dan segmen pertama Laili izin mau ngobrol sama Ibu Citra dulu ya. Boleh. Ya, boleh. Ya baik, dan di segmen pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ibu Citra tentunya nggak jauh-jauh nih dari program Adaro sendiri, yaitu Adaro PAUD Berkarakter. Betul. Nah, dan program Adaro PAUD Berkarakter ini mengusung metode PHBK atau pendidikan holistik berbasis karakter. Nah, mungkin bagi yang belum tahu apa sih itu ya Bu Citra, pendidikan holistik berbasis karakter, dan gimana metode PHBK ini menjawab kebutuhan pendidikan anak sejak usia dini. Boleh dijelaskan? Ya, jadi untuk program Adaro PAUD Berkarakter ini merupakan salah satu program flagshipnya CSR Adaro. Artinya sebenarnya ini menjadi satu perhatian khusus dan namanya juga flagship ya. Jadi itu tuh salah satu program yang kami unggulkan di CSR Adaro Group ya. Nah, untuk Adaro PAUD Berkarakter sendiri kami mengusung konsep PHBK tadi atau pendidikan holistik berbasis karakter, di mana kami membina sekolah, guru dan anak-anak itu dengan karakter ya yang terinternalisasi di dalam program kegiatan belajar mengajar setiap harinya ya. Kenapa sih kok kita jadi mikir PHBK itu penting gitu kan? Karena kita pengen memaksimalkan 6 aspek holistik manusia gitu kan. Ada fisik, kemudian emosional, bahasa, spiritual, kreativitas. Apalagi Bu satunya Bu? Satunya kognitif ya tentunya. Iya, namanya juga di pendidikan pasti ada kognitifnya. Nah, konsep ini ditemukan oleh Indonesia Heritage Foundation ya. Jadi itu yang menjadi mitra kita dan mereka sudah menerapkan PHBK ya di sekolah mereka, di yayasan mereka, dan ketika aspek manusia holistik ini bisa dimaksimalkan, maka sebenarnya setiap orang itu bisa menjadi manusia pembelajar sejati. Tentunya diperkuat dengan karakter-karakter yang baik gitu. Saya kadang-kadang memakai perumpamaan supaya gampang dipahami itu, ibarat orang itu ini ya, kita tuh kan sekarang hidup di dunia serba cepat, beda lah kayak 10, 20, 30 tahun yang lalu gitu kan. Bahkan Gen Z sekarang, dan sekarang Gen Alpha, tahun depan sudah Gen Beta ya gitu kan. Nah, mulai dari Gen Z itu aja sudah sangat fasih dengan dunia internet ya. Nah, di mana kita tuh bisa mengakses semua informasi secara cepat, orang bisa cepat belajar gitu, pengetahuan dan keterampilan tuh kayak gampang banget diakses gitu kan. Tapi kalau nggak dilengkapi dengan karakter, itu sebenarnya
gimana ya, kalau saya menggambarkannya tuh seperti monster gitu kan. Yes, ya. Ketika monster itu tuh kan kuat ya. Kalau kita nonton dulu kartun waktu kecil itu atau tokoh-tokoh pahlawan itu kan ada yang lawannya tuh monster kan. Monster tuh biasanya identik dengan kuat, besar, energinya tuh nggak terbatas gitu. Tapi dia tidak bisa mengendalikannya dan dia bahasa quote unquote-nya kita ketika orang nggak punya karakter yang baik, dia kayak monster gitu, akhirnya menjadi liar gitu ya. Nah itu yang membuat kami berpikir, oke, kita harus di dunia yang serba cepat ini karakter itu harus dibangun, karena dengan begitu kita bisa menciptakan SDM yang unggul gitu kan. Itu sih yang melandasi kenapa sih kok Adaro menjadikan Adaro Pohon Berkarakter ini sebagai salah satu program kita, dan benar-benar kita mau lakukan secara masif khususnya di daerah operasional kami ya gitu. Itu sih. Oke, jadi ini bahwa memang membuktikan ya bahwa pendidikan karakter anak sejak usia dini memang itu sangat penting sekali ya Bu Citra ya. Dan bahwa ilmu itu bukan hanya didapat dari bangku sekolah aja, betul ya. Apalagi juga pentingnya untuk membekali anak dari 6 tadi yang sudah Ibu Citra sebutkan ya, dan itu dilengkapi. Oke, baik. Dan tentunya yang kedua, langkah apa sih yang diambil untuk membantu sekolah binaan memahami dan mewujudkan prinsip PHBK ini, Bu Citra? Oke, ya. Memang PHBK ini perlu diinternalisasi dengan baik gitu kan. Jadi cara kami memastikan adalah pertama tentu kami memberikan capacity building dulu kepada guru. Kenapa sih kok guru? Karena guru itu adalah motor penggeraknya di dalam sekolah kan gitu. Jadi guru dan kepala sekolah kita biasanya selalu training mereka, dan kemudian nggak sampai di situ. Di dalam pelatihan ini pun kami belajar. Kami berproses yang awalnya itu kami pelatihan semuanya tuh dijadikan satu dan diberikan secara sekaligus. Ternyata guru pun butuh proses gitu kan, sehingga sekarang pelatihan kami tuh step by step, sehingga guru tuh bisa menerapkannya satu demi satu dengan baik gitu. Nah kemudian kami punya pendamping lapang yang juga sebenarnya tuh orang lokal kita, tapi mereka belajar kepada IHF. IHF itu ada di Depok ya, jadi ada di Jakarta, dan memang salah satu sekolah yang cukup ternama ya di Jakarta. Jadi kita mencoba membawa pendidikan ibu kota itu ke daerah kita, daerah operasional kita gitu kan. Nah, pendamping lapang ini yang kita hire dari orang-orang lokal yang mendampingi sekolah setiap hari gitu kan, secara intensif untuk mereka bisa menerapkan PHBK itu di dalam belajar mengajar di sekolah ya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu guru-guru ini kita monitoring. Nah, kita monitoring caranya gimana? Kita punya KPI, dan KPI-nya itu disusun menjadi 5 level perkembangan PAUD. Nah, 5 level perkembangan PAUD ini ada 14 indikator di dalamnya. 14 indikator ini dilihat dari kegiatan belajar mengajar di sekolah setiap harinya, mulai dari awal anak-anak itu datang ke sekolah, kegiatannya bagaimana, dan kemudian sampai kegiatan di kelas, sampai pulang mereka gimana, bahkan dinilai juga bagaimana kemampuan berkomunikasi guru di sekolah maupun di eksternal gitu kan. Sedetail itu ya. Sedetail itu. Nah, untuk sekolah-sekolah yang baik tentunya mereka berada di level berkembang 5, di mana itu maksimal 12 sampai 14 indikator itu dilakukan gitu kan. Dan kita ngelihat dampaknya ketika itu dilakukan, ternyata anak-anak pun mampu menerapkan karakter itu gitu kan dengan baik. Guru pun mengalami perubahan karakter juga tentunya gitu kan. Di satu sisi sekolah pun mengalami peningkatan kualitas pengajaran di sekolah gitu. Nah, di situ kemudian kita juga punya gugus ya. Gugus tuh biasanya kalau guru-guru kayak Bu Helda dan teman-teman itu kumpul bareng bersama PL, mereka cerita nih, kendalanya di sekolah tuh apa gitu, dan kira-kira apa yang perlu dikuatkan. Nah, di gugus itulah mereka sharing keberhasilannya, kendalanya, trainingnya apa yang dibutuhin gitu kan. Nah, setelah itu kita juga ada parenting ya, karena kita percaya nggak cuman guru saja ataupun kepala sekolah, tapi orang tua juga punya peranan penting buat perkembangan karakter anak ya, dan pendidikan karakter anak. Jadi di dalam parenting itu kita berharap juga orang tua juga memberikan pendidikan karakter di rumah gitu kan. Nah, setelah itu setiap sekolah yang berhasil menerapkan dengan baik, kita mulai evaluasi apakah sekolah itu
kemudian bisa kita kategorikan sebagai PAUD inti ya, dan gurunya tuh punya gurunya tuh kita bisa kategorikan guru inti nggak sih? Nah, inti yang dimaksud itu ketika mereka mampu ternyata menduplikasi atau menyebarkan PHBK kepada PAUD-PAUD di sekitarnya. Gitu. Oke. Jadi kami itu berharap bahwa pendidikan karakter ini bisa diterapkan di seluruh sekolah, tapi tentu kami pun berpacu dengan waktu, kemudian juga keterbatasan sumber daya gitu, dan dengan konsep pengimbasan dari sekolah binaan kami, kemudian mereka mengajarkan kepada sekolah lain, ternyata dampaknya itu lebih cepat gitu. Yang harusnya kami mungkin membina itu sampai 5 batch, 5 angkatan, ternyata kita cuma butuh 2 batch aja untuk mencapai angka yang kita mau gitu, PAUD yang bisa diterapkan. Jadi kecepatannya sampai segitu gitu. Dan ini juga prosesnya luar biasa juga ya, Iya, Bu Citra, betul. ya. Dan juga tadi sudah dijelaskan, kita patut berbangga sih ya Bu Citra ya, bahwa memang sumber daya lokal pun mampu ya Bu Citra ya untuk Benar memberikan ilmu, kemudian juga mendidik karakter anak-anak generasi bangsa, apalagi kan nanti anak-anak ini yang akan melanjutkan Betul generasi banget. kita ini nanti Iya, ya, seperti betul. itu. Dan juga komunikasinya juga berjalan dengan sangat baik ya Bu Citra ya, sampai iya. juga bisa monitoring, bahkan evaluasi seperti itu ya. Oke, nah Bu Citra. Kemudian ada bekerja sama dengan berbagai pihak nih, seperti juga Dinas Pendidikan dan juga sudah Bu Citra sebutkan tadi dari Indonesia Heritage Foundation ya. Apa sih Bu bagi Bu Citra sendiri manfaat dari kolaborasi ini untuk program pendidikan yang dijalankan? Oke, yang pasti kami berharap kualitas pendidikan di daerah operasional kami ini juga nggak kaleng-kaleng ya. Betul. Gitu kan. Kualitasnya udah top markotop deh ya. Iya, pengennya gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa meningkatkan kualitas itu? Sekarang aja kita compare ya, untuk pendidikan PAUD di daerah operasional, kita compare sama yang pendidikan di Jakarta. Kan IHF di Jakarta ya. Gitu. Kita bawa ini sampai ke site gitu. Nah, ketika kami bekerja sama dengan IHF, tentunya IHF adalah mitra kami yang berkompeten di PHBK, karena memang mereka foundernya ya gitu kan. Nah, jadi IHF menjadi mitra strategis kami ketika menerapkan PHBK, dan dengan adanya pendamping lapang, sebenarnya ini mereka menjadi local heroes kami gitu. Mereka jadi perpanjangan tangan kami dan IHF gitu kan. Dan IHF sangat membantu kami untuk menerapkan pendidikan karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah operasional kami. Contohnya, ketika kami menerapkan PHBK, ini guru-guru menjadi percaya diri ya Bu Helda ya. Dan beberapa guru menorehkan prestasi, dan mereka terjadi perubahan paradigma, dan mungkin jiwa pembelajarnya itu ada terus gitu. Beberapa guru akhirnya menorehkan prestasi seperti di dalam lomba bercerita, atau mereka menjadi narasumber ketika ada pertemuan-pertemuan gitu kan. Nah, di satu sisi beberapa sekolah kami itu akhirnya mereka bisa mendapatkan akreditasi sekolah yang bagus, kemudian peningkatan mutu pendidikan tentunya, dan juga beberapa sekolah itu dari yang sekolah swasta akhirnya bisa menjadi sekolah negeri gitu, dan itu buat PAUD itu salah satu prestasi ya gitu kan. Nah, kemudian untuk Dinas Pendidikan sendiri, kami merasa bahwa Dinas Pendidikan itu salah satu mitra strategis kami juga, karena tentunya kami harus selaras dengan peraturan-peraturan di pemerintahan ya. Dan sejauh ini ketika kami berkomunikasi aktif dengan Dinas Pendidikan merasa bahwa kami sudah membantu mereka. Dan mungkin kalau kita tahu ya, kurikulum kok sering banget berganti gitu kan. Tapi dengan kita koordinasi aktif dengan Dinas Pendidikan, kami melihat sejauh ini PHBK sangat selaras dengan setiap kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah gitu. Jadi nggak ada, kita bukan sebagai saingan, tapi sebagai kawan sekerja gitu. Bukan jadi kompetitor bisa. Iya, betul. Tapi menjadi mitra yang berkolaborasi. Betul sekali. Ya, Dan tidak hanya dinas pendidikan dan juga IHF gitu, kami juga bekerja di dalam media tuh punya peran penting loh, kayak BIPOS, kayak platform-platform sosial media yang lainnya ya, karena disitulah kita bisa mengkampanyekan pentingnya PHBK gitu kan, dan kita memberikan ini loh, kalau kamu mau mendidik yang karakter, misalnya contohnya begini,
implementasinya itu bisa banget gitu kan. Dan juga kita tadi orang tua itu di dalam masyarakat itu penting banget, guru dan sekolah itu ya mitra kami gitu. Betul sih. sekali, karena juga untuk mendidik karakter anak ini bukan hanya tugas guru di sekolah ya Bu Citra ya. Pentingnya juga sosok orang tua di rumah juga yang mau bekerja sama agar sang anak ini juga sesuai nih apa karakternya yang kita mau ya, harapannya kan juga dia nanti akan tumbuh ya, tumbuh kuat, kemudian juga menjadi seseorang yang bukan hanya pintar tapi ya Mbak Citra ya, tapi juga karakternya ini loh, gimana loh, adabnya juga sangat penting itu dibentuk sedemikian rupa ya Bu Citra ya, jadi agar anak juga tumbuh berkembangnya positif nih ya sampai dia dewasa. Nah kemudian nih Bu Citra, kalau tadi kan sudah dijelaskan indikatornya ada 14, boleh dong dikasih tahu nih buat sobat Bipos di rumah, 14 indikator itu apa aja nih Bu Citra? Iya. Kalau 14 indikatornya itu seperti morning circle ya, kemudian sapa menyapa, dan kemudian ini komunikasinya nih. Iya betul. Nah dan kemudian gini, kita seringkali menemukan kegiatan di PAUD, mohon maaf, kadang kegiatannya tuh aktivitas, tapi aktivitasnya nggak tahu apa, dan kemudian istirahat, aktivitas, dan pulang gitu. Nah di PHBK ini ada urutannya, seperti harus pilar dulu, menyanyi bersama, kemudian nanti literasi gitu kan. Nah itu tuh dan kemudian nanti sampai pada akhirnya mereka bagaimana ketika pulang gitu kan. Nah sebagai contoh kayak gini, ketika mereka anak-anak itu datang ke sekolah pertama kali, maka guru itu menyambut anak-anak, dan anak-anak itu salim kan. Nah itu sudah menjadi salah satu karakter yang dibentuk kan, ada beberapa aspek karakter yang dibentuk di situ gitu kan. Nah kemudian ketika mereka bermain itu ada anak-anak ini menjadi tertib. Kadang-kadang guru memberikan sinyal aja ya, tiba-tiba anak-anak dah barisnya rapi gitu kan. Nah itu banyak sekali yang 9 pilar karakter dan K4 ini diinternalisasi dalam 14 indikator ini. Nah dengan adanya juga urutan belajar yang ditata dengan rapi, guru pun akhirnya tahu, oh kita sudah sampai di sini, maka anak-anak juga karakternya sudah sampai sini gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak contoh pilar itu, mereka menguatkan 9 pilar karakter itu, dan implementasinya contoh-contohnya apa, misalnya kalau cinta alam, Tuhan, alam dan sekitarnya contohnya apa, itu mereka akan bercerita anak-anak gitu. Jadi ini kalau boleh Laili bilang ya, ini secara alami akan terbentuk seperti itu ya Bu Citra ya, karena anak-anak mungkin tidak sadar ya bahwa itu nanti secara alami akan terbentuk, dia akan mungkin terbiasa untuk adab dengan orang yang lebih tua, kemudian terbiasa untuk berkomunikasi, akhirnya dia akan jadi pede nih untuk bercerita di depan umum, dan itu yang akan membentuk karakter sang anak ya Bu ya. Iya, mungkin sebenarnya yang hari-hari ini biasanya Bu Helda dan Bu Ica ya, mungkin mereka boleh cerita sedikit nih gimana sih mungkin hal yang berkesan di antara 14 indikator ataupun dalam pembelajaran sehari-hari ini, boleh nih mungkin. Ya memang ketika kita masuk ke pembelajaran ya, terutama itu pembelajaran karakter, anak itu kami ajarkan, kami tanamkan itu tidak hanya sekedar mereka tahu namanya aja ya Bu Helda. Misalkan nih anak itu sopan santun, ini yang sopan, tapi sopan itu yang seperti apa, itu kita ada contohnya. Jadi dalam 1 minggu itu tidak hanya kita ajarkan melalui buku, melalui boneka tangan, tapi cerita ya. Di akhir, di hari Jumat dan Sabtunya itu anak-anak nanti melaksanakan acting. Acting itu bisa entah itu dari simulasi atau memang contohnya ya, misalnya tolong menolong ya Bu Helda. Misalnya anak itu sudah diajarkan dari hari Senin sampai hari Kamis nih tentang tolong menolong. Bu gurunya di hari Jumat itu tiba-tiba bawa buku nih misal ya, tiba-tiba jatuh bukunya. Anak-anak itu secara refleks dia akan membantu. Nah disitulah berarti anak-anak sudah tertanam tuh jiwa menolongnya di situ. Betul. Jadi itu akan muncul secara alami dari rutinitas atau kebiasaan yang sudah ditanamkan sehari-hari. Betul. Baik Sobat Bipos, menarik sekali perbincangan segmen pertama. Kita masih akan bertemu kembali di segmen kedua dan ketiga, masih dengan topik yang sangat menarik. Tetap di Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja.